semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada yang sia-sia. Termasuk tumbuh-tumbuhan yang kita anggap tidak berguna, kita anggap liar, bahkan sebagai indikator bahwa tanah itu menjadi tanah yang asam. Justru tumbuhan itu akan menjadi obat bagi tanah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat tani? Selamat datang kembali di channel Sang Petani, channel yang berbagi tentang pertanian sederhana, pertanian ala desa. Kita lanjutkan obrolan kemarin tentang ciri-ciri tanah yang ber-pH rendah dan sisi manfaat daripada pH yang rendah itu untuk tanah pertanian. Nah, seperti apa yang saya sampaikan pada video sebelumnya, yaitu bagaimana mengatasi pH yang rendah pada tanah yang sudah lama tidak digunakan untuk proses budidaya atau tidak digunakan untuk kegiatan bertani. Nah, ini sebuah pengalaman pribadi yang mana pada saat saya menanam kapulaga itu lahan bukaan yang ditumbuhi alang-alang, putri malu dan lain sebagainya. Namun dengan cara yang sederhana yang saya terapkan, alhamdulillah saat ini sudah mulai panen 1 tahun, dan ketika 1 bulan mulai diolah, kita cek pH-nya ternyata sudah stabil. Tidak seperti sebelumnya yang masih ditumbuhi alang-alang, ditumbuhi tanaman-tanaman liar, itu pH-nya masih rendah sekali. Nah, sahabat tani, hal apa yang kita lakukan untuk membuat tanah kita itu ber-pH stabil, yang mana tanah itu tanah yang sudah lama tidak dirawat atau tidak terawat. Nah, hal yang saya lakukan yang pertama adalah memangkas rerumputan semua tumbuhan yang berada di dalam lahan tersebut tanpa mengeluarkan dari lahan itu. Karena tumbuhnya alang-alang, tumbuhnya putri malu pada lahan yang kosong itu merupakan sebuah persediaan sebenarnya. Persediaan untuk dijadikan sebagai penetralisir daripada lahan itu sendiri. Jadi tanpa susah-susah kita menggunakan bahan-bahan dari luar, kita sudah disediakan semuanya oleh alam. Tumbuhnya apa di situ, itu akan menjadi sesuatu yang akan menetralisir pada tanah itu sendiri. Nah, perlakuannya adalah dipangkas bersih tanpa membasmi dengan herbisida. Nah, ketika dibasmi dengan herbisida, maka bakteri yang harusnya mengurai rerumputan tersebut maka akan mati oleh herbisida. Nah, hal yang saya lakukan pertama dipangkas, lalu dicangkul tipis-tipis dan dibiarkan selama 15 hari sampai kering. Nah, setelah kering baru kita mulai olah lahan, olah tanah. Nah, kenapa harus menunggu 15 hari sampai kering? Karena jangan sampai tumbuhan yang masih basah, rerumputan yang masih basah itu ditimbun dalam tanah. Karena tumbuhan yang masih basah itu akan terjadi proses fermentasi di dalam tanah, sehingga tanah yang ditimbun atau rerumputan yang ditimbun nanti akan bertambah asam, dan keasaman itu akan membawa efek pada tanah itu sendiri. Lain halnya jika rerumputan itu ditaruh di atas tanah, atas permukaan tanah, karena proses penguraian juga membutuhkan sinar matahari, juga membutuhkan oksigen dan lain-lain, sehingga ditaruh di permukaan tanah itu sangat efektif dan sangat baik, atau dalam bahasa sekarang itu cover crop, sebagai cover crop atau tanaman penutup. Nah, setelah itu baru dilakukan pengolahan lahan, pencangkulan dan sebagainya. Nah,
Kita tidak harus menggunakan kapur dolomit atau bahan-bahan yang lain dari luar, cukup menggunakan apa yang ada di sekitar, apa yang tumbuh yang menjadi indikator bahwa tanah itu sebagai tanah yang asam. Nah, tumbuhan yang sebagai indikator itu akan menjadi peningkat pH pada tanah tersebut. Nah, kalau sedikit kita ulas tentang senyawa-senyawa yang terdapat dalam akar alang-alang, akar putri malu, itu mempunyai senyawa yang sangat luar biasa, bahkan itu juga bermanfaat bagi manusia. Nah, ketika tumbuhan itu ditaruh di dalam tanah, maka juga akan bermanfaat bagi tanah itu sendiri. Nah, sahabat tani, bahwasanya semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada yang sia-sia. Termasuk tumbuh-tumbuhan yang kita anggap tidak berguna, kita anggap liar, bahkan sebagai indikator bahwa tanah itu menjadi tanah yang asam. Justru tumbuhan itu akan menjadi obat bagi tanah itu sendiri. Nah, sahabat tani, ini satu hal yang saya praktekkan di lahan yang saya miliki, dan mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi teman-teman petani, teman-teman yang lain. Hal sederhana akan tetapi dapat menjadikan atau dapat menjadi sebagian daripada keberhasilan dalam proses budidaya tanaman kita. Oke, sahabat tani, demikian. Nantikan video kami selanjutnya, tentunya tentang hal-hal sederhana yang terdapat dalam pertanian, namun hal-hal yang sederhana justru akan membawa berkah bagi pertanian kita. Teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe di channel kami, dan jangan biarkan kolom komentar kosong. Saya tunggu, saya harapkan kritik dan sarannya demi kemajuan channel saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.